Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Beberapa hari yang lalu Al-Hur TV memposting satu video mengenai membahas tentang seseorang yang bertemu dengan Imam Zaman. Saya bukan mau membahas video tersebut, silahkan dirujuk videonya, tetapi ini sedikit berkaitan mengenai Imam Zaman. Akhir-akhir ini ada beberapa channel atau video yang diupload mendiskusikan tentang tanda-tanda kemunculannya Imam Zaman. Saya tidak mengatakan bahwa pembahasan itu tidak penting, namun ada yang lebih penting sebetulnya. Ada yang lebih penting, ada yang lebih banyak yang penting gitu, ketimbang membahas hal tersebut terus berulang-ulang dibahas terus, yang saya rasa semua riwayat yang dibawa tidak semuanya sahih, kadang-kadang nyampur, rancu. Jadi ini dengan pandangan-pandangan sendiri, ya boleh-boleh saja orang berpendapat masing-masing dengan pendapatnya. Apa yang lebih penting? Sebelumnya saya ingin membahas tentang, dulu saya pernah melihat satu video dari Ali Reza Panahian ketika COVID ya, ketika wabah COVID muncul. Banyak orang yang bertanya apakah ini tandanya wabah ini salah satu tanda kemunculannya Imam Zaman dan lain sebagainya. Pada poinnya beliau menyarankan orang tidak terlalu fokus dengan hal-hal tersebut, dengan tanda-tanda, karena kalau tidak salah beliau mencontohkan Imam Khomeini. Ketika Imam Khomeini dianggap salah satu tanda ya, begitu Imam Khomeini meninggal orang geger, mana Imam Zamannya nggak muncul gitu loh. Ini Imam Khomeini sudah sampai wafat tuh ini gitu kan. Poinnya seperti itulah. Nah sekarang ada satu hal penting yang seharusnya lebih dijabarkan, yaitu tentang, saya kasih contoh dulu. Seseorang yang mengetahui riwayat, mengetahui tentang riwayat-riwayat atau apapun itu tentang tanda-tanda kemunculannya imam, dan misalkan di luar kepalanya dia hafal, itu tidak meniscayakan orang tersebut, kita itu kelak bisa menjadi pengikutnya imam. Mau sepandai apapun kita menjelaskan tentang tanda-tanda kemunculan imam, sepandai apapun, secerdas apapun kita menjabarkannya, itu tidak meniscayakan kelak kita menjadi pengikutnya Imam Zaman. Sehafal apapun kita tentang riwayat-riwayat tersebut, kelak kalaupun Imam Zaman muncul, belum tentu kita menjadi pengikutnya, bahkan bisa jadi pengingkarnya. Saya kasih contoh. Ada satu keilmuan, pengetahuan yang mungkin hampir semua orang Islam mengetahui ilmu ini. Apa itu? Yaitu pertanyaan kubur. Siapa yang tidak tahu pertanyaan kubur? Di dunia ini kita hafal di luar kepala apa yang kelak dipertanyakan di dalam kubur, tentang Tuhan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan lain sebagainya. Semua orang hafal di luar kepala. Semua orang ketika ditanya bisa, di dunia ini bisa menjawab. Tapi apakah kelak dengan pengetahuan kita di dunia ini tentang pertanyaan kubur, apakah kelak ketika kita mati kita bisa menjawab? Jawabannya belum tentu. Belum tentu jawabannya. Syaratnya apa? Maka dari itu saya katakan penting tidak penting tuh mengetahui tentang tanda-tanda kemunculannya imam. Dikaji boleh-boleh saja, tetapi ada hal-hal penting. Lalu apa yang menjadi syarat mutlak kita bisa menjawab pertanyaan dalam kubur? Syarat mutlaknya cuma satu, yaitu ketakwaan kepada Allah. Sudah, itu cuma itu. Dengan ketakwaan kepada Allah, otomatis ketika kita wafat kita akan tertuntun untuk menjawab pertanyaan kubur. Berapa banyak orang-orang baik yang kelak, yang orang-orang baik bertakwa kepada Allah, yang bahkan dia bukan orang alim ya, tapi bisa menjawab pertanyaan kubur kelak. Karena apa? Karena ketakwaannya dia. Yang menuntun bahkan kita ini, ketika kita mengetahui di luar kepala jawaban pertanyaan kubur, tetapi kita tidak punya ketakwaan kepada Allah, akan sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sulit, mungkin tidak bisa sama sekali malahan.
Na'udzubillah. Nah, ini sama persis. Syarat Anda, syarat kita menjadi pengikutnya imam zaman kelak adalah ketakwaan mutlak kepada Allah, menjalankan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah pasti diridhoi oleh maksumin, terkhusus Maulana Baqiyatullah yang masih ada sampai saat ini. Tanpa ketakwaan Anda tidak akan bisa jadi pengikutnya imam. Sepandai apapun kita, pengetahuan apapun kita, sampai derajat apapun keilmuan kita, tanpa ketakwaan kepada Allah tidak akan bisa menjadi pengikutnya imam zaman. Jadi ayo kita lebih mengurai, membahas tentang bagaimana kita melakukan intidor dengan ketakwaan kepada Allah. Itu yang lebih penting sebetulnya, ketimbang sekedar mengetahui tentang riwayat-riwayat tanda-tanda kemunculan imam. Boleh saja kita membaca untuk sekedar pengetahuan, boleh, tapi tidak perlu menjadi pembahasan yang terlalu panjang lebar, yang orang akhirnya cuma jadi kayak cerita-cerita saja gitu loh. Sama seperti seseorang yang bertemu dengan imam, entah dalam hal apapun. Ini akan saya bahas nanti insya Allah. Apakah seseorang bisa bertemu dengan imam zaman semaunya dia di zaman Ghaib Kubro? Insya Allah nanti kita bahas. Kalau di video yang Al-Hur upload itu mengenai tentang orang yang tidak ada jaminan seseorang bertemu dengan imam zaman akan menjadi pengikutnya imam. Di video itu dibahas bahwa Syemir itu bertemu dengan imam zamannya, sama dengan Rasulullah saat itu. Siapa yang tidak bertemu Rasulullah di zaman itu ya, di zaman Rasulullah? Siapa yang menolak Rasulullah? Dan bahkan yang paling jelas, ketika kaum Nasrani Najran mengetahui tanda-tanda kemunculannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasulullah muncul mereka mengingkari. Itu bukti pengetahuan tidak meniscayakan menjadi pengikut kebenaran. Insya Allah kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.